Shalom Bapak Ibu. Suara saya lagi bagus. Sebelum duduk kembali, lihat kiri kanan, bilang, nah saya kan tetap senang duduk di samping Anda. Nah berkati, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebetulnya suara saya pagi tadi nggak habis di khotbah. Kendati pun khotbah saya panjang banget pagi tadi. Tetapi habisnya kami berdiskusi sama teman-teman di ruang makan. Terutama botak ketemu botak, itu dia seru banget. Lupa, saya masih khotbah sore. Tapi nggak apa-apa, suara saya masih bisa keluar dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu dapat menyimaknya dengan baik. Itulah sebabnya selamat datang bagi Bapak Ibu yang kali pertama hadir di ruangan ini, di atas maupun juga melalui streaming. Selamat datang, Anda bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ya, staf saya akan mendatangi, membagikan visi misi gereja di tempat ini. Dengan demikian Bapak Ibu kalau membutuhkan pertolongan dan doa syafaat dari kami, Bapak Ibu dapat isi formulir yang tertera di bangku Anda mungkin ya, ada formulirnya. Tuhan memberkati. Dan sore ini kita sama-sama akan membedah firman Tuhan. Ada beberapa firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan beberapa minggu lalu sehubungan dengan bulan Mei dan bulan Juni. Hari ini adalah minggu yang pertama. Bulan Mei kita memasuki pembahasan tentang keluarga. Kita tahu bingkai kehidupan kita atau jendela yang dibuka buat Anda dan saya tahun 2024 adalah menjadi apa? Generasi pewaris kerajaan Allah. Ketika kita tahu generasi, ada hal-hal yang sangat amat penting buat Bapak Ibu dan saya untuk mengerti dan menjalaninya. Itulah sebabnya saya bagi menjadi 3 pentahapan untuk kita berbagi di tempat ini. Yang pertama tentu tentang Allah. Saya selalu katakan hidup tanpa Tuhan sia-sia belakang. Dan Tuhan bukan sekedar sebuah sebutan, Tuhan adalah suatu kebenaran. Anda suka tidak suka, percaya tidak suka, Tuhan itu selalu hadir bagi Anda dan saya. Anda mau kenal tidak kenal, Anda mau memanggil atau tidak, karena dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Persoalannya apakah kita berkenan kepada dia dan tinggal bersama-sama dia setelah Anda tahu bahwa hidup itu kekekalan. Bapak Ibu, sesuatu yang hidup itu kekal, benda pun kekal, fisik itu kekal. Jadi ketika Anda dan saya jadi manusia itu kekal. Jadi kekekalan ada 2, kekekalan bersama dengan Tuhan atau kebalikannya kekal bersama hantu. Nah itu yang penting. Ya, nah untuk itu di kehidupan ini membuat kita meneliti sebenarnya kita ini warga negara siapa? Tuhan atau hantu? Semua mengaku Tuhan saat dia hidup karena dia punya mulut, punya ego, dan dia punya dasar pemahamannya. Nggak masalah. Tapi betulkah Tuhan mempercayai kita? Dia sebagai Tuhan kita. Nah sebagai pembuktiannya tentu firman Tuhan dan kehidupan kita. Nah, saya bagi menjadi 3 Tuhan dan keluarga. Kemudian pemberdayaan. Bapak Ibu, hidup itu adalah kehendak Tuhan. Dia itu hidup. Tetapi Tuhan tidak mau kita sekedar hidup biasa-biasa. Tuhan mau kita hidup luar biasa. Kita setuju Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita adalah maha. Nggak ada yang bisa mengukur Tuhan. Sehingga kalau kita ingin meletakkan Tuhan modelnya apa? Nggak ada alatnya di dunia ini. Cuma satu, emas. Emas itu mulia. Maka sesuatu yang berhubungan dengan ketuhan selalu dikenakan dengan kata emas. Bukan berarti emas Jawa ya. Emas itu logam mulia. Artinya kita lihat aja benda logam mulia saja sebegitu mulianya. Apalagi Tuhan di atas segala-galanya. Nah karena itu Tuhan tidak mau kita hidup
hanya sekadar jadi manusia biasa-biasa. Bahkan Alkitab katakan orang yang beribadah. Bapak Ibu, apa maksudnya kata ibadah? Kata ibadah artinya orang yang menyatu dengan Allah. Orang yang bersetubuh. Ya, artinya melekat, maka hidupnya dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena yang mulia itu bersama dengan kita. Nah, karena itu yang ketiga itu namanya pemberdayaan. Kita perlu diberdayakan. Karena kita bertumbuh, kalau enggak diberdayakan, maka kita akan menjadi liar. Firman Tuhan katakan, umatku, rakyat tanpa wahyu liar. Jadi perlu diberdayakan. Siapa yang bisa memberdayakan kita? Bapak Ibu, terkadang kita ini muda ya, bayar harga mahal dengan pola dunia. Kita undang para motivator, salah enggak? Enggak salah. Sifatnya kita dimotivasi, kita ngalami energi motivasi, kita bekerja dengan kekuatan dunia. Ujungnya apa? Capek, lelah, lama-lama lebay. Padahal yang bisa memotivasi Anda dan saya adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Roh dengan kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab. Saya kira ketiga ini gereja punya tanggung jawab. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu bergereja. Gereja tidak ada cerita lain, hanya memperlengkapi. Gereja bukanlah yang membuat kita maju, tapi gereja memperlengkapi Anda. Tuhan yang buat Anda maju. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, kita memasuki yang kedua tentang keluarga. Saat waktu saya membuka lembaran pertama tentang keluarga, saran saya Bapak Ibu, tolong diingat dan dicatat baik-baik. Kalau perlu direkam. Kalau Bapak Ibu nggak bisa rekam, itu aja, download aja itu di Google ya, di YouTube ada. Begitu kita memasuki bulan Mei, kita mulai dengan satu pelajaran yang disebut apa? Esensi dan substansi kekristenan. Dasar dan pertumbuhannya. Kristen harus memiliki dasar. Dan dasar itulah yang menentukan pertumbuhannya. Bapak Ibu, jikalau dasarnya rapuh, pertumbuhan kita juga kan mudah runtuh. Kitab Pemazmur berkata, apabila dasar-dasar itu dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Mazmur, seorang raja, dia mengerti bahwa dasar itu penting. Kalau dasar kita salah, kehidupan kita bermasalah. Kalau Bapak Ibu hari ini yang hadir maupun di rumah, hidupnya penuh dengan masalah. Saya tidak persoalkan masalahnya, karena semua juga akan mengalami masalah. Bahkan masalah itu merupakan dinamika, itu yang pertama. Yang kedua, masalah itu merupakan alarm, sinyal untuk menegur kita. Yang harus Bapak Ibu cek kembali apa? Dasarnya sudah benar atau belum. Ya, jadi ingat esensi dan substansi, dasar dan pertumbuhannya. Sehingga kita mulai masuk di pendidikan pemahamannya. Yang kedua saya berbicara di tempat ini, peran Roh Kudus bagi keluarga. Bapak Ibu, keluarga itu adalah suatu komunitas kehidupan. Keluarga tidak berbicara skup secara minoritas, tetapi keluarga bicara secara global. Nanti saya sampaikan dari topik ini. Itulah sebabnya kalau kita bicara keluarga, skup kita luas. Kalau skup yang luas, dengan apa kita bisa menjangkaunya? Saya berikan ilustrasi Bapak Ibu. Hari-hari ini kita disemangati, digairahkan dengan munculnya namanya Starlink.
42.000 satelit sudah diluncurkan di bumi ini. Sehingga mereka berjejaring melingkari seluruh bumi ini. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi yang namanya tower, kita tidak perlu namanya BTS, tapi kita hanya cukup pasang satu piringan kecil, langsung kita bisa berhubungan dengan satelit. Katanya seperti itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya kita bisa berjejaring. Katanya seperti itu. Nah, dunia sedang menuju ke sana. Dunia sedang menuju ke sana. Bagaimana kita orang Kristen? Kalau kita tidak paham bahwa panggilan Tuhan dan ketetapan Tuhan, kita akan mudah disesatkannya. Nah, pagi tadi kita sudah memulai buka lembaran pada bulan Juni ini. Topiknya kita mulai dari ayat yang sama beberapa minggu lalu. Bapak Ibu, saya ajak perhatikan baik-baik ayat ini. Sebaiknya Bapak Ibu kalau mengaku Kristen, harusnya merenungkan ayat-ayat ini. Ini nasihat penting dari Rasul Paulus kepada jemaatnya, yaitu Timotius. Ya, kepada Timotius. Apa nasihatnya? Dia katakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Ya, harus hidup sebagai apa? Sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau kita mengambil satu kalimat yang terakhir itu dikatakan tiang penopang dan dasar kebenaran, itu merupakan kekuatan daripada kehidupan. Tetapi sebetulnya yang saya mau tekankan kepada pembahasan sore ini dan pagi hari ini, maksudnya pagi dan sore ini adalah kata kuncinya di dalam pemahaman saya. Bapak Ibu, ketika kita melihat dari ayat ini sebenarnya maknanya, teks ini maknanya apa? Maknanya dikatakan ini. Ini maknanya. Hidup adalah apa? Keluarga. Bilang sama samping kiri kananmu, hidup adalah keluarga. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk merenung sama-sama. Siapa yang memberi hidup? Siapa yang berikan kita hidup? Tuhan. Karena Dia adalah hidup. Tanpa Tuhan tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Itu yang pertama Anda mesti ingat. Kalau Anda dan saya hidup hari ini sebetulnya karena ada Tuhan. Bukan karena agama. Lalu apakah orang di luar Kristen itu juga hidup karena Tuhan? Oh iya pasti. Karena hidupnya Tuhan tidak diberikan kepada orang Kristen. Tetapi hidupnya Tuhan diberikan semua makhluk yang ada di bumi ini. Karena punya Dia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas kehidupan. Ya. Nikmat syayim. Artinya nafas kehidupan. Nafasnya Allah, hidupnya Allah kepada manusia. Itulah sebabnya manusia dikatakan apa? Serupa dengan Allah. Apa yang serupa? Hidupnya, nafasnya, pikirannya. Jadi di KPG kita diajarkan bahwa panggilan hidup adalah serupa dengan Allah. Berarti Anda dan saya disebut hidup, yaitu serupa dengan Allah. Keserupaan kita dengan Allah karena kita memiliki hidupnya Allah. Ya, maka di situ dikatakan hidupnya Allah, kita memiliki apa? Memiliki nafas dan pikiran Allah. Itu yang terpenting ya dari ayat ini. Lalu kita juga harus tahu bahwa buat apa Allah memanggil kita hidup? Apakah cuma hanya hidup sebagai manusia biasa-biasa saja? Tidak Bapak Ibu. Karena manusia setelah diberi hidup, ia ditempatkan di mana? Taman Eden. Maka Taman Eden itu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan Anda dan saya adalah kerajaan Allah. Itulah sebabnya hidup adalah keluarga, tujuannya adalah
kerajaan Allah. Karena di Taman Eden ini manusia diberi tugas mengurus, mengelola kehidupan ini sebagai apa? Sebagai implementasi, sebagai perwujudan kekuasaan Allah melalui Anda dan saya. Kekuasaan Allah, karena Allah punya pikiran di dalam diri kita. Kemudian kita mengelola kehidupan ini dengan kekuasaan Allah, maka seluruh kehidupan yang kita kelola itu disebut kerajaan Allah. Dan itu juga dikatakan ibadah. Sudah mengerti sampai di sini Bapak Ibu? Nah, bilang sama samping kiri kananmu, tujuan kita adalah kerajaan Allah. Tujuan keluarga adalah kerajaan Allah. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal pertama, kemudian dideskripsikan di pasal yang kedua, pasal pertama dan pasal kedua bukan dua elenia, satu kesatuan, yang satu merupakan satu kerangka, yang satu merupakan detail. Kalau Anda baca kitab Kejadian, ya, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Dia. Berarti manusia itu ada di bumi ini membawa rupa Allah ini menjadi keluarganya Allah. Wow. Bilang sama samping kiri kananmu, yang disebut keluarga kita dengan Allah. Mengapa? Karena kita disebut anak Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin satu keadaan yang membawa Bapak Ibu hidup sendirian. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin Bapak Ibu saat ini tersingkir, termarginal, ya, lalu hilang, terdampar, tak ada yang suka, hanya sendirian saja di situ. Bapak Ibu nggak ada yang mau ngakui, saudara tidak ada yang mau ngaku, orang tua tidak mau mengakui, adik kakak tidak mau mengakui, Anda telah dimarginalkan. Tapi saya mau katakan kepada Anda, apapun keadaanmu, Anda adalah keluarganya Allah. Bapak Ibu coba lihat keluarga Allah samping kiri kanan. Kenapa? Karena kita ini kan anak Allah kan. Abraham anak Allah. Berarti dia keluarga Allah. Lalu Anda dan saya anak siapa? Anaknya Semokong. Teorinya Darwin kan anak Semokong. Ya, siluman monyet. Kalau itu tidak termasuk Bapak Ibu. Tapi kita semua keturunan Abraham. Berarti kita keluarga. Jadi bukan hanya saya dengan istri, dengan anak saya keluarga. Atau dengan ayah, dengan adik kakak saya. Tidak. Dengan kita semua keluarga. Pertanyaan yang kedua. Dengan yang di luar. Tukang parkir, keamanan, perampok, penjahat, teroris apa? Keluarga. Itu keluarga kita loh. Yang suka menganiaya kita, yang suka buat segala sesuatu untuk kita, itu juga keluarga. Hanya saja keluarga ada dua tipe, ya kan? Keluarga yang ada di dalam bersama Bapak, keluarga yang pergi keluar dari Bapak. Itu namanya apa? Keluarga yang terhilang, anak yang terhilang. Itu aja kan? Apakah kita ini termasuk di dalam Bapak atau malah juga sama yang terhilang? Nah, yang bisa membuktikan adalah Alkitab, bukan pengkhotbah, bukan kiri kanan kita, bukan keadaan kita, tetapi kebenaran itu yang akan membuktikan siapakah kita sesungguhnya. Sudah dimengerti Bapak Ibu? Nah, sekarang tujuan keluarga adalah kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat ada beberapa poin sebagai keluarga. Itulah sebabnya dikatakan keluarga seperti bapak terhadap anak-anaknya. Pertama yang memanggil kita anak siapa? Bapa sorga. Lalu Tuhan siapa yang dipanggil Bapak? Tuhannya orang Kristen ya? Sebetulnya bukan. Ya, harusnya semua manusia memanggil Allah itu Bapak. Kenapa mereka tidak manggil Bapak? Karena mereka telah dikonsep dan didoktrin oleh dunia. Sehingga ada yang panggil dia Om.
ya, panggil Allahnya Om. Ya saya enggak mau terlalu detail lagi ya. Ada yang panggil dia apa? Dato, Kongkong. Ya, Dato kan Kongkong kan? Tergantung apapun yang Anda panggil, tetapi sesungguhnya adalah Bapa. Bapa itu apa? Bapa itu selalu ada kepada kita. Bapa itu dikatakan apa? Bapa telah menasihati. Bapa selalu menasihati kita. Tujuan Bapak cuma satu. Memang Bapak nasihatnya nggak terlalu enak didengar. Tetapi sebenarnya nasihat Bapak itu adalah benar adanya. Makan es krim enak nggak? Enak. Kalau sering makan es krim enak nggak? Lebih enak lagi sering-sering makan. Tapi Bapak suruh makan terus atau Bapak melarang? Kalau Bapak melarang enak nggak? Sebetulnya enak, cuma Anda terlarang, maka Anda tidak terima kan? Sesungguhnya nasihat yang datang dari Bapak itu enak adanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya cuma ingatkan. Di dalam kehidupan ini sebetulnya apapun yang terjadi, enggak ada yang tidak baik. Semuanya itu baik adanya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Sakit kanker enak enggak? Pasti Bapak Ibu bilang kagak enak. Lalu datang dari mana itu kanker? Sakit kanker itu sesungguhnya fisikmu sedang berbicara sama kamu. Kenapa? Ada sesuatu yang kamu lakukan keliru sehingga terjadilah kanker. Kalau sakit jantung baik enggak? Pasti Anda bilang itu penyakit dan bencana. Karena Anda sudah terdoktrin oleh dunia. Apakah Tuhan ciptakan jantung rusak? Apakah Tuhan ciptakan darah tinggi? Apakah Tuhan membuat kita diabetes? Tidak Bapak Ibu. Tapi kenapa ada itu semua? Itulah sebabnya proses kimiawi tubuh kamu sedang mengingatkan kepada kamu. Kenapa kamu diabetes? Karena kamu terlalu banyak makan gula. Sebaiknya berhenti makan gula. Kan begitu. Berdamailah dengan kamu punya pankreas. Bilang sama pankreas, pankreas ampuni saya. Pak Bu, manusia kecil kita siapa? Makhluk kecil dalam kita siapa? Halo, siapa? Makhluk kecil kita siapa? Sel. Kita ini dari spermato, itu dari sel yang terkecil, terbentuk menjadi manusia. Ayo berdamai sama sel-selnya kamu, yang membentuk menjadikan dia sebagai manusia. Ya kan? Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada bagian-bagian tubuh kita. Kalau pinggang kamu sakit, jangan bilang, aduh aku lagi sakit. Bilang sama pinggangnya, terima kasih engkau ingatin saya bahwa ada sesuatu yang saya perlu beresin. Jangan-jangan saya kurang olahraga. Nah itulah Bapak sedang nasihati kamu. Nasihati kita kadang-kala memang gak enak. Sesungguhnya sehat adanya. Paham Bapak Ibu? Itu hubungan Bapak dengan anak. Menguatkan hati kamu seorang demi seorang. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita boleh dengar kata orang. Tidak salah. Kita boleh memperhatikan pengalaman orang. Tidak salah. Tetapi setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Dan dengar baik-baik, pengalaman bukanlah pengajaran. Pengalaman cuma mengingatkan kepada kita bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Oh, bagaimana Allah hadir? Allah hadir dalam hukum kehidupan. Allah hadir dalam sistem kehidupan. Langit bumi menceritakan kemuliaan Tuhan, berarti Allah hadir. Setiap ada persoalan di dalam kehidupan ini, sebetulnya Allah sedang hadir, sedang mengingatkan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya menguatkan kita. Maka itu apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita bersifat apa? One on one. Cara Tuhan datang kepada Ayu beda dengan istrinya. Cara Tuhan datang kepada istri Ayu beda dengan Ayu. Tetapi keduanya satu di dalam kasih Tuhan. Jadi Ayu tidak bisa, kamu mesti ikuti saya dong. Yang diikuti adalah apa? Yang diikuti adalah kebenarannya.
bukan kemauannya. Seringkali kita hancur di dalam kehidupan disebabkan apa? Kemauan dilandasi oleh ego. Kebenaran, kalau yang namanya kebutuhan dilandasi oleh kebenaran. Oke, paham Bapak Ibu? Saya teruskan lagi karena ini penting bagi kita untuk hal yang satu ini. Ya. Di ayat 12-nya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan daripada nasihat, tujuan daripada hati kita dikuatkan, tujuannya satu persatu supaya tidak keliru. Setiap orang pendekatannya berbeda, pada akhirnya dan ujung-ujungnya semuanya satu. Dalam sebuah sistem kehidupan disebut apa? Kerajaan Allah. Kerajaan yang Allah yang benar, Allah yang bertahta, maka sifatnya penuh dengan kemuliaannya. Pak, Bu, sebagai orang Kristen sesungguhnya, saya mau kasih tahu sama Anda, ada terlalu banyak hal, ada terlalu kaya nilai yang sulit untuk disampaikan dengan kata-kata. Tapi pada dasarnya Dia itu paling mulia. Maka Anda dan saya diberikan yang mulia. Nah, kalau Anda dan saya memahami malam ini sama topiknya adalah hidup keluarga tujuan kerajaan Allah. Sama-sama katakan, hidup keluarga tujuan kerajaan Allah. Nah, lepaskan kata keluarga, kita lihat sistem hidup kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah adalah apa dikatakan? Kerajaan Allah adalah hukum kasih. Bilang, kerajaan Allah adalah hukum kasih. Ya. Kerajaan Allah adalah hukum kasih. Kalau kerajaan Allah hukum kasih, keluarga hukumnya apa? Kasar. Bukan kerajaan Allah, ya. Kalau kerajaan Tuhan hukumnya kasih, maka keluarga Tuhan hukumnya juga kasih toh. Ya. Kalau keluarga hukumnya kasar, ya. Segala sesuatu diselesaikan dengan kasar, ngotot, adu otot, jotos, itu bukan keluarga Allah, ya, bukan keluarga Tuhan, keluarga hantu, keluarga setan. Maaf ya buat Anda yang margatan ya. Saya tidak bermaksud ya. Jadi keluarga setan namanya. Udah saya nggak pakai inilah, nanti ada yang terganggu lagi. Lalu kita lihat Bapak Ibu, hukum kasih itu apa kata Alkitab? Kasihlah Allahmu dengan segenap hati. Berarti sumber kehidupan kita adalah hati. Pak Bu, Allah itu sumber hidup diberikan kepada kita. Hati itu pusat kehidupan. Alkitab katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari sanalah akan memancar kehidupan hati. Apapun yang kita buat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perlihatkan, itu dasarnya dari hati. Nah, kalau Alkitab katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, berarti semuanya ya kepada Tuhan. Kasihlah sesamamu dengan, ya kasihlah sesamamu seperti apa? Seperti mengasihi dirimu. Bapak Ibu mau ke gereja ngapain? Cari berkat. Salah nggak? Nggak salah sih, tapi itu keliru sebetulnya. Datang ke gereja, kita ini mau menyembah Tuhan sebetulnya. Oh, di rumah bisa sembah Tuhan? Bisa. Tetapi penyembahan di rumah dengan di gereja itu berbeda. Karena di rumah hubungan pribadi harus. Tetapi kalau gereja hubungan komunitas, perjanjian. Karena Allah kita berjanji sama kita. Kita juga berjanji sama Allah, berjanji dengan sesama. Tadi kan udah bilang keluarga. Allah dengan kita keluarga. Lalu kita dengan yang lain apa? Keluarga. Perlu kita bersekutu. Lalu kita datang ngapain?
Sebuah sistem kekeliruan datang ke gereja minta berkat. Sama seperti kita ke Gunung Kawi, cari berkat. Ya, zaman dulu saya tahu tahun 70-an kami di Jakarta, orang Pontianak kalau ke Jakarta pasti ke Gunung Kawi atau ke Tanjung Kait. Di situ mereka pulang bawa buntelan semua supaya tahun depan datang lagi, katanya dapat berkat. Jadi oleh karena sistem kehidupan, dunia mengajarkan kita datang kepada Tuhan itu cari berkat. Keliru Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum kita kenal Dia, Bapak sudah memberkati kita. Nafasmu aja Tuhan yang berikan loh. Anda pikir punya uang bisa hidup selamanya? Ada orang yang kaya, punya pesawat pribadi, bahkan dia punya pabrik. Pabrik apa? Pabrik oksigen. Tapi dia mati karena kekurangan oksigen. Tahu nggak apa artinya? Bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mempertahankan satu jengkal hidup kita. Tanpa kita buat apa kita hidup, itu semata-mata Tuhan sudah memberkati kita. Nah, kita datang ke gereja sebenarnya kita datang menyembah, mempersembahkan hidup kita. Oh, Bapak Ibu pikir aku datang bayar perpuluhan. Bagus. Yang pakai perpuluhan kan gereja. Apa Tuhan ambil? Ya enggak lah. Hanya saja kadang-kadang pendeta sedikit menggunakan apa? Menggunakan nama Tuhan. Berilah kepada Tuhan. Begitu kan? Korupsi nama Tuhan, padahal yang pakai emang pendeta, rijas kayak saya begini, uang perpuluhan nih. Ya nggak ada, aroma perpuluhan udah hilang karena udah 5 tahun. Anda bayar ke gereja, dikemas sama bendahara bayar saya gaji, buat makan, sehat, buat pakaian. Masa saya pakai koteka di sini khotbah? Kan lucu, murah kan, tapi nggak lucu kan? Betul nggak? Salah nggak salah Bapak Ibu? Apakah itu sembahyang? Bukan. Itu sistem kehidupan. Tetapi datang dari mempersembahkan tubuhmu yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Nah, cek di sini. Jangan-jangan datang gereja masih bermusuhan dengan mertua. Gara-gara mertua pagi-pagi marahin pecahin piring. Ngomel sepanjang hari datang sih, ku sembah kau Tuhan. Tuh malaikat bilang, tuh mertua tadi pagi marahin lo, apain lo? Betul gak? Jangan-jangan kita masih punya hutang belum bayar. Belagak lupain. Jangan-jangan kita bikin masalah di luar. Pak, Bu, jangan-jangan istrinya ada 3. Yang ketawanya kencang. Pak, Bu, jangan jadi pengalaman. Saya cuma ngomong aja sih. Jangan-jangan suaminya simpanan. Kalau dulu ada istri simpanan, sekarang juga ada suami simpanan. Betul. Ya udahlah, pendeta kalau tingkat pelayanan sudah di atas 30 tahun, itu sudah ribuan keluarga yang dilayani. Baik lokal maupun di luar kota, luar negeri. Benar. Kita tahulah. Maka saya bilang kalau begitu ketemu keluarga, masalahnya sama aja. Semua karena ego. Ada yang datang saya, oh Pak Pendeta, ini luar biasa, ini bukan hal yang biasa. Coba cerita. Gitu. Aduh. Pak Pendeta, saya yang paling berat. Saya bilang kamu punya termasuk golongan yang paling rendah yang saya tahu. Ada yang lebih berat daripada kamu. Tapi dia gak percaya. Dia cuma merasakan dirinya. Saya bilang itulah sebabnya kamu ada masalah. Kamu gak percaya sama kebenaran. Sebetulnya hidup ini gak ada masalah kalau kamu mengerti. Setiap masalah itu mengingatkan kepada kita bagaimana kita bergantung kepada atas. Kalau kita gak ngerti, datang kepada para penatua yang bisa urusi. Jangan cerita ke kiri dan ke kanan. Emangnya jual obat? Jadi datang ke gereja dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya. Jadi tidak bawa embel-embel. Kadang-kadang kita datang ke gereja yang kita lihat siapa pengkhotbah, siapa pemusik, siapa pemuji. Begitu ketemu pemujinya agak sedikit
Aneh-aneh sedikit, dia lagi. Ketemu pengkhotbah yang begitu, dia lagi. Khotbah kelamaan, kapan selesai Bapak? Itu bukan ibadah namanya. Anda jadi teroris rohani itu. Betul nggak? Karena hati kita yang menentukan kita Bapak Ibu. Nah, selesai sini ya. Itulah sebabnya ya, bahwa dengan hati kita mempersembahkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kita tahu datang ke gereja, kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita ingin mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Halo? Kenapa? Sebab karena hidup kita sudah diselamatkan. Saya ingat zaman-zaman dulu kami masih di kampung, sering sakit-sakitan. Lalu didoakan sama orang, kalau kami di Jakarta bilang orang pinter, sebetulnya nggak tahulah dia siapa, susah ngomong, pinter bohong kali ya. Ya orang itu jampe sembuh gitu loh. Lalu papa mama kita bawa sesajen, diapain? Bawa anaknya dipersembahkan kepada sang apa? Dewa Dewi. Betul nggak? Kalau di kampung kan gitu kan? Sebetulnya mereka telah mencuri kita punya. Harusnya Anda datang ke Tuhan, datang ke gereja, mempersembahkan kita kepada Tuhan itu karena kita sudah diselamatkan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, kita telah diselamatkan, kita datang ibadah. Bukan gereja besar atau kecil, bukan gereja dingin atau enggak dingin, bukan gereja rame atau tidak rame, bukan gereja pandai khotbah atau tidak. Kita datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan, sebab itu gereja Tuhan, karena kita telah diselamatkan. Kita masuk di tahun milenial. Teknologi berkembang. Digital. Suka tidak suka Bapak Ibu. Mengharuskan saya yang udah usia 66. Masih mau daftar meneliti tentang pengaruh namanya teknologi. Bapak Ibu lagi duduk begini. Pagi tadi kami lagi sharing. Tanpa sengaja saya nyeletuk. Terkadang gereja itu menjadi dutanya setan. Betul. Kenapa? Gereja paling pintar menata teknologi kan, betul nggak? Anda tahu nggak? Teknologi itu tidak muncul dengan cuma-cuma. Ada frekuensi dan ada namanya apa? Elektromagnetik yang bekerja sentuhan dengan otak kita, jiwa kita. Maka di zaman milenial, dampak mental bagi anak-anak muda itu sangat berpotensi. Maka tidak heran kok anak Tuhan, bahkan pengkhotbah bisa lompat dari lantai 25 bunuh diri. Apakah kerasukan? Memang setan punya peran, tetapi jangan setan dijadikan kambing hitam yang menjadi masalah hatimu. Guru saya berkata, setan bukan persoalan utama di dalam hidup manusia. Yang menjadi persoalan utama adalah hati manusia. Jadi kalau Anda dan saya diselamatkan, maka kasih sesamamu, rindukan ada keselamatan buat orang lain. Itulah sebabnya sesama kita selalu apa? Shalom. Artinya apa? Kita sedang menghantar keselamatan buat orang lain dengan ucapan. Saya bilang sama istri saya bilang sama anak-anak saya, kalau Anda anak Tuhan, duduk ucapanmu buat orang damai. Saya tahu nggak ada sesuatu di antara kalian yang tidak beres. Tahu kadang-kadang Tuhan kasih tahu.
tahu kadang-kadang ada yang ngomong sama saya. Kalau saya tahu bahwa itu adalah satu energi yang buat Anda bisa stres, buat apa saya cerita sama Anda? Lebih baik saya berdoa buat Anda. Mengerti? Umpamanya ya, ayo lagi saya jadi contoh. Tata ceritain kamu. Atau Tata buat sesuatu tentang kamu. Tuh saya bilang, Yu, lu tahu nggak? Tuh Tata tuh, begini. Anda damai nggak dengarnya? Nggak damai. Sayanya suka. Itulah dutanya setan. Ya, itulah kita tanpa sadar kita telah dirasuk sama setan. Kendati pun itu memang benar. Maka kalau Tuhan mau pakai kita, kadang-kadang saya berdoa buat orang. Saya kadang-kadang agak jengkel juga sih. Jengkel kenapa? Saya tahu loh apa yang masalah dia. Begitu saya deketin aja, Tuhan sudah ngomong. Tapi saya bilang udah tenang aja. Kadang-kadang dia gak mau percaya. Dia dengar sana, dengar sini, dengar sana, dengar. Jadi macam-macam. Datang lagi satu ke saya lagi. Saya panggil sini masuk ke ruang saya. Saya telanjangin semua. Telanjangin dia lagi. Maksudnya saya buka semua masalah dia. Bukan saya telanjang orangnya. Saya buka semua masalah detail. Sampai ke yang lain dia kaget. Lah kok Bapak tahu? Tuhan kasih tahu sama saya. Bertobat kamu, saya bilang gitu. Langsung habis sejak saat itu sembuh dia. Jiwanya jadi pulih. Jadi Bapak Ibu percaya kepada Tuhan itu adalah kesempurnaan hidup. Amen. Oke. Nah, jadi itulah hukum Allah adalah hukum kasih supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Apa yang kau inginkan untuk dirimu, maka kerjakan untuk orang lain. Paham maksud saya? Kalau engkau ingin orang senyum sama kamu, senyum dulu sama orang lain. Kalau engkau ingin orang sapa kamu, sapa dulu dia. Saya kira itu hukum yang sangat amat sederhana. Nah, demikianlah hukum kasih itu menjadi apa? Hukum pengikat kehidupan keluarga. Sebetulnya Bapak Ibu di dalam kehidupan alam semesta ini hanya satu. Yang mengikat kesatuan itu cuma energinya kasih. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang gelombang ya dari spektrum itu selalu hubungnya kan segitiga. Segitiga untainya sampai ke alam semesta ini kayak jala segitiga. Kasih Bapa pada manusia, manusia mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Itu gambarannya, energinya. Ya. Jadi kehidupan itu yang mengikat kita itu cuma kasih Bapak Ibu. Tapi setan datang untuk memecahkan supaya kita bukan lagi hidup dalam hukum kasih, hidup dalam kompetisi. Kita berusaha jojoran siapa yang maju duluan. Nah, karena itu layar yang berikutnya ini layar yang terakhir. Kristus genapi berkat keluarga dalam apa? Hukum kasih. Bilang Kristus menggenapi berkat keluarga dalam hukum kasih. Bapak Ibu keluarga diberkati enggak? Diberkati. Kalau Anda lihat di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia menjadi keluarga. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di Taman Eden. Itulah kehidupan. Pasal kedua, pasal ketiga berantakan tuh. Ya nggak usah cerita lah ya. Kalau Anda baca kitab pasal pertama, pasal 2 itu indah sekali. Allah ciptakan begitu rupa. Pasal kedua Allah detail kembali. Dideskripsikan kembali. Kalau mau diuraikan bikin buku, bukunya begitu tebalnya. Ya, saya pernah coba untuk mendeskripsikan dalam tulisan saya. Sampai saya bingung sendiri. Bisa-bisa laptop udah gak muat. Ya. Nah di situ dikatakan manusia ditempatkan Taman Eden. Yang disebut apa? Berkat keluarga dari Allah. Tahu gak berkat keluarga? Usahakan kehidupan ini dan pelihara. Di situ ada emas, macam-macam. Ada tambang, ada pertanian, ada perikanan, ada perindustrian. Ya, ada orang-orang yang di sini kaya, di situ semua ada. Siapa yang dikasih? Kita disuruh mengusahakannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Karena itu begitu besar, perlu ditata dengan teratur. Tidak boleh kamu makan buah ini, tidak boleh kamu, itu ada aturannya. Bilang sama sampingnya, hidup ada aturannya. Ya kan, yang mana punya kita, yang mana punya orang. Jangan semua punya kita. Orang Taiwan, ngakai itu ngakai, ngakai itu ngakai itu. Itu orang Taiwan. Maksudnya apa? Kamu punya ya punya saya ya punya saya. Biasanya yang hurufnya letternya W. Maksudnya wonderful. Ya. Wonderful. Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya ini. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Karena apa? Kerajaan Allah hukumnya apa? Kasih. Seperti Gideon mengasihi Johan, dia pijitin. Mestinya Gideon naik ke atas pijitin saya. Saya sambil khotbah, dia sambil pijitin. Kenapa Anda lakukan itu depan mata saya? Nggak apa-apa, bagus, terusin aja. Saya nggak larang, nggak dosa itu. Saling mengasihi namanya ya. Mari kita saling mengasihi. Kenapa Anda dan saya saling mengasihi? Ayo pertanyaan saya. Jawabannya gimana? Kayak kita lagi ujian aja. Kenapa kita saling mengasihi? Karena kita pewaris kerajaan Allah. Kerajaan Allah hukumnya kasih. Kalau Anda adalah warga kerajaan Allah, pasti saling mengasihi. Coba kita lihat lagi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Kasih tahu sampingnya. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kamu bisa mengasihi, berarti Anda bersekutu dengan Allah. Lalu apa dikatakan? Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Indah enggak? Indah ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yang dikenal apa? Setan. Tanya sampingnya, kamu kenal yang mana? Kalau kenal Allah, kasihlah orang yang paling engkau tidak suka. Yang tiap hari datang cuma nyakiti kamu. Ya. Anak yang terhilang menyakiti bapak enggak? Nyakiti bapak banget. Tapi bapak bilang, no, enggak. Yang no tuh gini, no corruption. Nah, tapi korupsi dia. Ya, beberapa tahun lalu kan kita lihat TV ya, no corruption. Ya, tapi dia korupsi. Begitu, kamu korupsi? Tidak. Kalau kamu temukan 1 rupiah, gantung aku di Monas. Ya 1 rupiah mah agak. Kalau 1 T mungkin ya. Masa lalu, ya, campur aduk guyonan khotbah boleh dong. Pak pengacara boleh nggak? Oke, saya teruskan lagi. Barang siapa tidak mengasihi Allah, sebab Allah adalah kasih, dia katakan ya. Kalau kita tidak mengasihi Allah, sesungguhnya kita tidak kenal Allah. Perbedaan antara Allah dengan kita itu jauh kalau kita nggak bisa mengasihi. Maka sederhana sekali, ayo uji diri kita. Kita ini pewaris kerajaan Allah enggak? Kalau kita pewaris kerajaan Allah, begitu lihat jiwa-jiwa, kita mengasihi. Bagaimana mengasihi dia? Kita enggak bisa kasih apa-apa, tapi kita bisa mendoakan mereka. Tadi saya lihat ada beberapa video, khotbah pagi tadi laksanakan. Mereka ke warung-warung, lalu doain orang, mulai ceritakan Yesus mengasihi, dia doakan. Ya, lihat ada rumput langsung doakan. Jangan panggil pendeta, kita ini jadi agennya apa? Agennya pendeta biasanya. Dikit-dikit pendeta siapa nih? Pak Gideon, Bu Ena, Babe, Pak David. Semua pendeta yang bisa doakan. Pendeta itu cuma dipilih Allah untuk memperlengkapi kita. Nanti di ulang tahun gereja kita itu akan diajarkan tentang kita tumbuh bersama dalam Kristus.
Karena kita punya mindset yang keliru di dalam kehidupan, maka gereja kita hancur oleh karena kesalahpahaman kita. Setan ambil alih. Dan sesungguhnya kita semua ini adalah pewaris kerajaan Allah di mana saja, kapan saja. Justru yang banyak bertemu dengan masyarakat siapa? Kan jemaat. Betul enggak? Anda ketemu teman, begitu pusing, doakan. Saya punya teman, anaknya pendeta juga sih. Saya tidak usah sebut gerejanya lah ya. Dia anaknya itu umurnya cuman hanya 14 atau 15 tahun. Waktu itu kalau nggak salah SMP. Dan tiba-tiba kelasnya ada yang kerasukan. Sekolah itu kan ada kerasukan. Lalu sibuk semuanya, panggil dukun, panggil macam-macam. Dan dia bilang kepada gurunya, "Guru, boleh nggak izinkan saya berdoa?" Dia doakan mereka yang kerasukan, sembuh, kelepasan. Lalu setiap kali ada persoalan di sekolah, anak itu yang doakan. Akhirnya dia bikin persekutuan doa. Tahu nggak persekutuan doanya bertumbuh. Dan sekarang gerejanya hampir 30.000 di Jakarta. Dari orang yang punya hati Tuhan. Tahu nggak yang sedang berkhotbah? Buat Anda. Dimulai dari seorang anak kecil. Yang selalu dituntun sama seorang ibu. Yang ibu itu kalau datang ke rumah, tiap kali dipelototin. Kenapa? Karena saya dulu tidak kenal Tuhan. Dan anak muda ini, remaja muda ini, dia ke rumah selalu bawa anak saya namanya David ke sekolah minggu. Tiap kali datang, saya omelin. Saya pelototin supaya dia nggak datang lagi. Tahu kan dia bilang apa? Jangan, nggak apa-apa Fit. Kita doakan aja papa kamu siapa tahu satu hari jadi pendeta. Jadi pendeta, punya jemaat, melayani ribuan jemaat oleh seorang ibu sekolah minggu dan seorang anak kecil. Lalu tanya sampingmu, bagian kamu apa sekarang? Bagian kita kadang-kadang cuma hanya penuhi gereja, duduk aja. Overtime aja kita udah bisa menjadi apa? Komentator. Betul nggak? Gimana kita mau menjadi anak Allah atau yang disebut generasi kerajaan Allah? Oke, saya teruskan lagi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah ini dia. Hukum kasih adalah identitas kerajaan Allah. Ya, hukum kasih adalah identitas keluarga kerajaan Allah. Warga ya, bukan keluarga. Warga. Ya, kalau kayak Anda dan saya itu warga Indonesia ada hukumnya. Hukum kita apa? Orang Indonesia mudah lupa, hutang lupa. Ya kan begitu kan, Indonesia, orang Indonesia pelupa katanya. Ya sampai sejarah pun dilupa, sampai bapaknya sendiri pun dilupain. Hukum kasih adalah pengikat bangunan keluarga. Ya, hukum kasih adalah pengikat bangunan keluarga. Nah ini dia. Pemusik sih boleh ke atas ya. Kolose pasal yang 3 ayat 14 berkata, dan di atas semua itu, perhatikan, dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat. Dan mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau itu kita kenakan, maka Kristus memerintah dalam hatimu. Kristus itu siapa? Halo, Kristus itu raja. Kerajaan Allah, rajanya Kristus. Kerajaan Allah, rajanya Kristus. Kristus ada di mana? Yesus ada di sorga. Kristus itu kuasa, ada di dalam hati kita. Alkitab lo yang tulis. Ya. Maka di hati kita mempunyai apa? Kasih untuk mengikat kesatuan. Mengikat kita kepada dunia luar, mengikat kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika Anda married, Anda nikah itu sebagai simbol
simbol kehidupan kerajaan Allah. Maka itu jangan sembarangan nikah. Sekarang tim pernikahan sudah mulai agak ketat. Kemarin datang ke saya lapor. Sekarang kami tidak lagi buat yang muda-muda. Oke, saya setuju. Apa? Wah, dia keluarin datanya. Just do it. Lakukan saja, saya bilang. Kenapa? Saya boleh salah baptis. Anda bisa baptis ulang. Tapi nggak boleh salah memberkati. Bahkan saya bilang sama mereka, tanya itu alat periksa otaknya berapa duit. Jadi mereka sebelum diberkati, psikotes dulu dan juga tes jiwa, tes kesehatan semuanya. Termasuk tes urinnya, tes darahnya. Jangan-jangan nanti HIV gimana? Lu berkati orang nanti turunannya semua sembuhkan dulu baru nikah. Wah, kira-kira gitu. Lalu fungsi suami istri semua dites lagi. Benar nggak dia pria sejati? Kan ada yang begitu nikah dua-duanya pria, dua-duanya wanita katanya. Kan heboh kan kemarin ada satu tempat di nikah ini dua-duanya pria. Begitu malam pertama ribut berdua. Ya. Ya memang harusnya kan Adam nikahnya sama siapa? Hawa ya? Inul. Ya kan? Adam Inul ya? Tapi bukan Ipul ya. Itu mesti dites Bapak Ibu ya. Jadi ingat, maka waktu kita nikah, kedua suami istri, itu di depan apa? Sumpah kan? Janji nikah. Apa janjinya? Kami berjanji, ya kan? Kami berjanji. Jadi saya menerima engkau dalam keadaan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti meterainya apa? Setiap kita percaya sebutkan firman Tuhan, meterainya adalah kebenaran darah Yesus. Itu perjanjian. Menyatukan kita. Menerima engkau dalam keadaan apa? Baik dan tidak baik. Susah dan senang. Sakit dan sehat. Sampai apa? Mati yang memisahkan. Disaksikan oleh Tuhan dan hadiratnya. Dan para pendeta keluarganya. Begitu dia nikah tahun 2 tahun. Selingkuh suaminya atau istrinya. Datang ke pendeta. Kami mau cerai. Selingkuh itu persoalan. Tetapi selingkuh, persoalan itu sinyal kenapa keluarga kamu sampai bisa selingkuh. Yang dibereskan persoalannya, penyebabnya, bukan cerainya. Saya banyak melayani. Ada enggak yang gara-gara itu cerai? Ada juga karena dia ngotot, ya degil, ya cerai juga. Tapi saya mau katakan, ketika Anda lakukan seperti itu, Anda sudah break covenant. Anda telah menyalibkan Yesus kedua kali. Dan sesungguhnya orang yang cerai dengan kenekatan itu, kata Alkitab ada 2 hal. Satu, rajam mati. Tapi sekarang kan gak dirajam. Di mana tempatnya? Gehana. Karena Anda sudah menolak firman Tuhan, kata Alkitab. Orang yang telah dikasih karunia, ya, keselamatan, mengenal kasih karunia, dan mengecap kasih karunia, tapi menolak kasih karunia, maka kepada dia tidak ada lagi keselamatan. Baca kitab Ibrani. Itu sebagai simbol. Sebetulnya keluarga, pernikahan itu simbol tentang Tuhan. Apa sebab? Kita ini bukan orang baik-baik. Dosa kita itu seabad-abad. Dosa kita itu terpenuh. Tuhan tidak melihat dosa kita. Tuhan selalu merangkul kita. Itulah kasih. Itulah pengorbanan Tuhan. Ya, itulah keluarga, itulah hukum. Jikalau kita menyadari, maka kita akan memperindah dunia ini, hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh dengan siapa Bapak Ibu? Satu tubuh dengan Kristus. Nanti kita berjamaah. Satu tubuh dengan setiap makhluk yang namanya manusia di bumi ini. Kita satu.
Bukan hanya dengan istri, suami, anak, tapi dengan semua manusia. Manusia kecil kita adalah sel kita. Tetapi sel yang lain, maka kenapa pada saat kalau ada saudara kita membutuhkan darah, kita transfusi. Karena di dalamnya ada kesamaan, yaitu sel kita. Bisa menolong sesama kita. Nah, satu tubuh, ya. Kenapa kita sulit untuk menjadi satu tubuh? Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, sama-sama yuk. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak atau sedikit dosa. Kenapa Alkitab mengatakan kasih menutup banyak dosa? Berarti memang manusia cenderung banyak dosa. Iya Pak ya? Ada dosa yang gak bisa ditutupi enggak? Enggak ada kata Alkitab. Jadi kalau Anda mau damai di dalam keluarga Anda, mau damai di dalam kehidupan dunia usaha, temukan diri kamu, jangan cari orang lain punya. Jangan sekali-kali cari kesalahan kamu gak akan pernah ketemu. Jangan cari kesalahan istri kamu gak akan pernah ketemu. Jangan kamu mau tahu tentang istri kamu. Gak akan ngerti lah. Istri itu ibaratnya kitab suci, dibaca susah mengerti. Bener. Tapi kalau dibuang, kualat loh. Coba kitab suci dibuang. Ada hukum penistaan agama yang main-main. Ya kan? Jadi jangan kamu tahu. Ya kan? Cari kesalahan diri. Ya, kalau istri kamu ya biasanya bulan-bulan tertentu hari tentu suka galak ya, suka emosional ya. Cari tahu dong. Dulu istri saya tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Sudah menopause. Menopause. Ya, monopause. Jadi belum monostop, baru pause aja. Jadi kalau pada time tertentu, itu tensinya tinggi banget. Oh saya tahu dia tensi tinggi, gua cooling dong. Sehidup semati kan, dia lagi hidup, gua matikan emosi gua. Ya kan gitu. Jadi kita mesti ngerti. Nah kadang-kadang dia lagi enggak mood gitu dalam hidupnya, kurang. Saya liatin, dia kadang-kadang ambil baju, lihat sana, lihat sini. Jadi saya perhatiin, saya tahu. Barangkali baju yang ada sama dia sudah jenuh. Saya tanya, mau ke mall? Ya boleh. Oh semangat hidup kembali lagi. Itu suami. Jangan istrinya ngambek, bilang, kenapa kamu ngambek? Saya mau ke mall. Nggak ada duit tahu nggak? Ribut datang. Ke mall kan bukan berarti keluar duit kan. Jalan-jalan aja. Maka gandengan tangan. Anda kalau ketemu saya, ada dua. Kalau saya tidak gandengan tangan, berarti kartu kredit saya dia yang pegang. Bebas dia gesek. Tapi kalau saya gandengan tangan, berarti kartu kredit saya udah penuh banget. Supaya dia nggak boleh mampir sana, mampir sini. Enggak begitu. Ya, kalau gandengan tangan, kalau dia mau mampir, saya tarik itu enggak. Kalau saya lepasin berarti apa? Saya lagi diberkati, pilih sebebas-bebasnya. Rumah tangga kita ditentukan oleh kita Bapak Ibu, bukan ditentukan oleh keadaan. Ya, saya ngomong begini berani kenapa? Sudah 45 tahun saya bersuami istri. Ya, istri saya 1, 45 tahun. Anda tanya saya, punya masalah nggak dalam kehidupan? Jangan nanya saya, nanya istri saya. Kalau dia bilang masalah, bagaikan bintang di langit. Bejubel masalahnya. Kok tahan? Ya tentu tahan, karena masih ada matahari dia bilang. Begitu matahari terbit, hilang semua bintangnya. Bapak Ibu, demikian juga Anda tanya saya, ada nggak saya ya masalah dengan istri? Saya juga ada. Tapi saya tahu bahwa dia wanita. Dan dia adalah Tuhan berikan kepada saya supaya melahirkan anak. Saya kalau menyakiti dia, saya menyakiti anak saya dan cucu saya. Saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi penerus generasi berikut adalah anak dan cucu.
Dan itulah manusia yang waras di tengah kehidupan dan memiliki kasih Tuhan. Jangan hidup oleh ego, hiduplah oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati.